Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 7 September 2022. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa intraday. Pertama ada US 100 atau US Tech. Ini salah satu pair index ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kalau pakai di XM namanya US 100, kalau di Okta namanya NAS 100, kalau di Exness namanya US Tech ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk US 100 ini kita ini ambilnya di indeks Nasdaq ya ini ya. Kemudian untuk XAUUSD ini adalah gold ya. Teman-teman pasti sudah pada tahu. Dan di sini untuk US 100 kita analisa dari time frame M30 hingga H4, kita ambil posisinya sell. Karena di sini ada fair value gap dan inducement juga, dan marketnya juga sedang bearish, jadi kita follow the trend aja, jangan di counter karena belum ada konfirmasi quotes ya. Kecuali kalau ada konfirmasi quotes kita baru berani counter, kalau tidak ada konfirmasi quotes ya kita nggak berani counter gitu. Terus di sini untuk XAUUSD kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Kita ambil posisinya sell, kita cari posisi sell juga di sini di area OTE gitu. Oke, jadi untuk US Tech kita sell limit di 12.397.5, kemudian stop lossnya di 12.457.2 dan TP di 11.913.6. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $0,60 ya. Ini hanya berlaku untuk Exness MT5 ya. Jadi $0,60 per 0,01 lot ini hanya berlaku untuk Exness MT5 ya. Jadi kalau yang di MT4 bisa juga ya dengan resiko kecil seperti ini, asalkan teman-teman ambilnya yang US Tech aja ya. Jadi tidak ada embel-embel 100 di belakangnya. Jadi namanya itu cuman US Tech. Dah gitu aja. Itu resikonya sama dengan yang di MT5 teman-teman. Risk and rewardnya 1:8 dan expired sampai 13 September 2022. Kemudian untuk XAUUSD kita sell limit di 1719.701, stop lossnya di 1721.811, TP di 1691.359. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $2,11. Risk and reward 1:13 dan expired sampai 12 September 2022. Ya, jadi untuk kedua analisa kita hari ini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman untuk gunakan resiko 1% dari modal ya. Jadi jangan gunakan resiko itu melebihi dari modal gitu, melebihi 1% dari modal gitu. Jadi misalkan teman-teman open posisinya itu misalkan modal dengan $500 ya, $500 ya berarti resiko maksimal ya $5 gitu. Jadi jangan lebih dari 1% modal gitu. Kemudian di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking ya, sering saya jelaskan juga, sering saya ingatkan juga. Ketika harga sudah running di risk and reward 1:1, kita bisa lakukan TP parsial. Kita close bagian dari posisi lot kita. Misal kita opennya dengan jumlah total awalnya itu 0,06 lot, kita close 0,03 itu nggak apa-apa. Kita close tengah itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita mau close setengah atau 0,02 gitu, itu nggak apa-apa, asal jangan lebih dari setengah ya teman-teman ya. Kalau lebih dari setengah nanti hasilnya tidak maksimal apabila di lot sisanya itu sampai TP itu hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi untuk TP parsial juga sudah sering saya jelaskan, kita bisa close tengah dari posisi kita gitu. Itu untuk mengamankan keuntungan ya, mengamankan sebagian keuntungan ya. Jadi kalau yang udah biru kan nggak enak ya, yang tadi udah biru terus jadi merah gitu. Makanya kita close atau amankan keuntungan sebagian kita dulu gitu. Kemudian kita juga bisa mengurangi resiko ya ketika harga sudah di running
running profit di recent 21/1, stop loss kita pindahin di entry gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan analisa, terus berbalik arah, terus menyentuh stop loss, kita close dalam keadaan di entry gitu. Jadi ketika close di entry ya kita nggak rugi apapun gitu, karena close-nya itu tepat di area entry kita gitu. Oke, jadi, untuk penjelasannya cukup jelas teman-teman, kurang lebih seperti itu. Terus untuk analisanya bisa siapkan aja di sini. Di sini ada US 100 atau US Tech, kemudian di sini ada XAUUSD atau Gold. Dua-duanya cukup bagus untuk market structure-nya teman-teman sebenarnya kalau mau ikut atau follow the trend ya. Kalau di counter emang susah ini teman-teman. Jujur, walaupun dia udah ada bottom, udah turun banget itu tetap jangan di counter. Oke, kita bahas satu persatu di sini untuk US Tech terlebih dahulu. Oke, untuk US 100 sendiri kita perhatikan market bearish ya, nggak usah dilihat di daily, kalau mau lihat juga nggak apa-apa. Di daily dia masih bearish teman-teman, cukup jelas. Tapi di sini sudah ada cost daily ya, jadi kita cuma tunggu dia untuk ada konfirmasi coach, baru kita bisa ambil posisi buy. Selama dia belum ada konfirmasi coach atau semacam seperti ini, dia masih membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, seperti ini jangan untuk sekali-sekali untuk ambil buy ya. Tetapi kalau kita sudah ada pandangan atau kita sudah lihat seperti ini, nah berarti harga sudah break dari lower high sebelumnya. Kalau harga sudah break dari lower high sebelumnya, artinya dia sudah membuat higher high ya. Nah, kita bisa ambil tunggu buy ketika dia retest lagi di time frame kecil, misal M15 atau M30 dia retest lagi, kita bisa cari ambil posisi buy di sana, baru untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya, karena di sini coach itu seperti ini ya. Ini ada lower low, lower high, lower low, kemudian dia break di sini ya, jadi higher high, dan di sini dia koreksi. Ini kalau di daily dia koreksi ya teman-teman ya. Tetapi kalau di market middle-nya seperti H4, H1 dia bearish teman-teman. Karena koreksinya daily cukup ya masih wajar sih ini. Tapi kalau di H4 ya bearish teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu, misalkan kita tarik area Fibo dari sini ke sini. Nah, ini juga belum masuk ke area OTE gitu. Area OTE itu idealnya itu di sini ya, di Fibo 62 itu awal-awal OTE-nya. Terus yang paling sering masuk tuh di area Fibo 705 dan Fibo 7079 ya. 0705 dengan Fibo 79. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi di antara dua ini itu adalah area optimal trade entry ya. Kalau kita ambil posisi buy di sini ya kita tinggal cari area order block di area-area ini. Dan di sini ada area Fibo 88, ini adalah batas akhir dari area OTE. Kalau di sini terlalu dalam, misalkan harga sudah break atau melebihi 88, kemudian kemungkinan besarnya dia akan lanjut atau dia break lower low atau membuat lower low lagi gitu. Oke, jadi untuk marketnya, daily marketnya dia masih bagus, masih ada potensi untuk naik. Oke, kita lihat di H4. Ini kita hapus dulu. Di H4 marketnya masih bearish ya teman-teman ya, seperti ini. Ini kan ada coach juga. Ini lower low, lower low. Lower low lagi, lower low lagi, lower low lagi, lower low. Oke, jadi kalau lower high di sini tertembus ya, misalkan harga ini naik menyentuh stop loss, berarti kemungkinan besar dia akan bullish gitu atau sudah ada terkonfirmasi gitu. Jadi kalau sudah break dari lower high di sini,
Kita tinggal cari tunggu areanya untuk ambil posisi buy dan melanjutkan kenaikan. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau di sini saya perhatikan di daily marketnya tadi, dia belum masuk ke area OTE (Optimal Trade Entry) ya, jadi kita bisa ambil posisi sell sekali lagi teman-teman untuk market structure-nya gitu. Barangkali dia akan naik lagi, masuk ke area supply ya, dan melanjutkan ke penurunan lagi gitu. Mungkin masuk ke 11.500 atau 11.700 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat di H1-nya. Nah, di H1-nya sendiri kalau teman-teman perhatikan, kita bisa coba tarik area OTE-nya juga di time frame kecil seperti ini. Di sini area OTE-nya itu terletak di area fair value gap ya, ada fair value gap di sini. Ini lebih baik kita hindari untuk area entry ya. Di sini ada area inducement. Inducement itu dia seolah-olah membuat swing high di sini, seolah-olah menjadi area supply. Padahal area supply-nya di sini masih di bawah area OTE gitu. Jadi jangan sekali-sekali coba ya, kalau mau nyoba backtest ya nggak masalah ya. Tapi dengan lot kecil gitu, kalau mau iseng gitu. Tapi kalau di sini probabilitasnya cukup kecil teman-teman kalau mau ambil posisi sell di sini. Jadi saya sarankan teman-teman bisa ambil posisi sell di dekat-dekat area OTE. Area OTE itu dari Fibo 62, Fibo 705, Fibo 79, dan Fibo 88. Kalau posisinya bearish kita tarik dari atas ke bawah. Kalau posisinya bullish ya kita tarik dari bawah ke atas gitu. Oke, di sini kita lihat di time frame M30, M15 dulu. Di M15 di sini ada area FVG cukup lebar teman-teman. FVG itu batas dari jarak dari ekor sebelum dan ekor sesudah. Yang ini yang dinamakan fair value gap. Harga cenderung untuk kembali ke atas menutupi area FVG dan melanjutkan tren sebelumnya ya. Oke, di sini inducement, di sini FVG, dan kita ambil posisi sell-nya di sini di area supply di sini. Ini kan ada candle bullish terakhir ya sebelum dia ada quotes di sini. Ini adalah quotes ya. Kalau kita perhatikan ini quotes di time frame kecil, ini jadi quotes ya. Ini kan ada higher high, ini higher low-nya, kemudian higher low tertembus ya, berarti udah jadi quotes ya. Jadi ini adalah candle bullish terakhir sebelum dia ada quotes, sebelum dia jatuh juga. Jadi ini yang kita gunakan untuk area entry kita. Kita ambil posisi sell di sini satu kali ukuran candle aja. Di sini sell-nya, di sini stop loss-nya. Terus kita entry-nya di tengah-tengah. Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi range antara sell dan stop loss itu ukurannya sama dengan satu kali ukuran candle M15 ya tadi. M15 atau M30 sama soalnya kalau ukuran candlenya, karena di sini sideways cukup lama. Kalau kita perhatikan di M15 juga ukurannya juga sama. Ya kurang lebih sama. Oke, kalau kita perhatikan di sini untuk time frame kecilnya pun dia belum untuk belum ada tanda-tanda mau naik, karena di sini ada low, lower high ya. Berarti harga belum tembus lower high, berarti ya belum bisa kita ambil posisi buy. Mungkin dia akan lebih turun lagi, kemudian dia naik, baru kita bisa coba untuk scalping buy besok. Ini untuk intraday. Intraday itu ya jarak 2 minggu, 1 minggu lah gitu ya. Ini sampai 13 September teman-teman. Oke, next kita lanjut ke XAUUSD atau gold. Untuk gold sendiri market masih bearish. Untuk H4 belum ada tanda-tanda, dan di sini dia sudah ambil area liquidity. Kalau kita lihat di sini sebelumnya sempat bullish ya. Di sini ada konfirmasi quotes.
higher high, tembus jadi higher high lagi, higher low, higher high, ya, higher low lagi, higher high. Kemudian di sini adalah quotes, harga tembus area quotes, higher low sebelumnya tembus jadi quotes, market kemudian bearish. Ini jadi higher low, lower high, ini lower low, lower low, lower high, lower low, dan ini internal high, ya swing high di dalam market bearish ya, internal structure lah itu sebutannya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, jadi untuk kita perhatikan di sini marketnya masih bearish ya, walaupun dia sudah masuk ke area demand di sini. Ini adalah area demandnya di candle bearish terakhir ya, sebelum dia ada quotes atau sebelum dia bullish. Oke, kalau kita perhatikan di sini, kita pindah ke M30 atau M15 ya, M30 dulu aja ya. Ke M30 dia ada konfirmasi quotes ya, jadi dia gagal naik ke sini, dia gagal membuat konfirmasi di sini. Malahan di sini sebelum nyampe supply terdekatnya pun dia udah turun dulu gitu. Ini kalau kita tarik Fibo, ini kita hapus dulu aja. Kalau kita tarik Fibo dari sini ke sini, ya dia belum masuk ke area OTE yang bagus ya, walaupun dia sudah masuk area OTE di Fibo 62 di sini ya, antara Fibo 62 dan 705, tapi dia belum masuk ke area yang bagus untuk open posisi sell. Terus kalau kita perhatikan juga di sini ada liquidity ya, tetapi harga sudah terlanjur turun, dan di sini dia sudah ada konfirmasi quotes juga, yang tadinya ini marketnya di time frame kecil ya. Jadi time frame kecil itu saya tandai dengan M itu artinya M1 hingga M30. Dan di sini adalah higher high, higher high, higher low, kemudian harga break di sini jadi quotes ya. Harga sudah jadi quotes dan kita coba ambil posisi sell di sini. Kita ambil posisi sell di area OTE, dan di sini dia sudah ada menunjukkan ada quotes juga di sini. Di sini ada, ini kalau time frame lebih kecil lagi seperti M5, M1, dia sudah ada konfirmasi ya. Kalau kita perhatikan, sudah ada konfirmasi mau mengarah ke area sell limit kita. Ini bisa dikatakan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Ya, low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini terjadi quotes ya. Di sini terjadi quotes, kemudian harga naik. Di sini dia tembus lagi di sini. Jadi ini adalah higher high ya, kemudian harga koreksi. Kita bisa coba tarik Fibo mungkin. Jadi biar diasumsikan kalau kita ambil posisi yang bagus tuh carinya di area OTE gitu. Nah, harga sudah masuk ke area OTE, walaupun area OTE di 62 ya teman-teman ya. Walaupun kita coba cari di area sini, harga tidak masuk ke area itu. Jadi sebaiknya kita hindari kalau harus seperti itu. Tapi kalau mau entry juga nggak apa-apa, tapi resikonya dikecilin karena dia tidak masuk di Fibo 705 atau 79 ya. Karena area yang itu paling bagus untuk entry teman-teman, resikonya cukup kecil, dan kalau tertembus berarti dia mengkonfirmasi kalau trennya itu sudah berubah gitu. Oke, untuk kita entry-nya di sini kita entry di time frame M15
Di time frame M15 ada area FVG juga di sini. Kita perhatikan, di sini area FVG, fair value gap ya. Dan di sini kita entry-nya di sini ada satu candle bullish juga di sini, satu candle bullish terakhir sebelum dia ada breakout structure, atau ini juga jadi quote juga bisa. Dan di sini adalah area entry kita, jarak antara sell dan stop loss-nya itu satu kali ukuran candle dan kita entry-nya di tengah-tengah. Oke, jadi patokan entry itu seperti itu ya teman-teman ya. Cari area OTI-nya dulu, kemudian cari area order block-nya, baru gunakan area order block itu seperti, nah ini kan juga area order block ya. Candle bullish ini juga area order block, ini juga area order block. Nah, order block yang mana yang bisa kita pakai gitu. Yang bisa kita pakai ya area OTE-nya itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk TP-nya kita pakai di swing low di sini karena ada potensi dia akan menembus low-nya lagi di sini. Oke, mungkin cukup sekian dengan video analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dengan video kita. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Selalu gunakan resiko 1% dari modal ya. Karena dengan menggunakan resiko 1% dari modal, yang jelas kita sudah terhindar dari margin call ya. Kemudian kalau kita gunakan resiko 1% dengan risk and reward, ini kan risk and rewardnya 1:13 ya, gak usah banyak-banyak. Untuk pemula bisa gunakan risk and reward 1:2 dulu nggak apa-apa, asal konsisten 1:2, 1:2. Kalau sudah running 1:1 TP parsial, kalau 1:2 close semua gitu nggak apa-apa kalau masih pemula. Jadi kita bisa gunakan risk and reward 1:2 itu secara konsisten, kita bisa profit pada akhirnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari kedua analisa kita. So, ikuti terus analisa kita di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.